Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang cara membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan articulate storyline dari media pembelajaran PowerPoint yang sudah kita miliki. Langkah pertama, silakan teman-teman membuka terlebih dahulu bahan ajar PowerPoint yang sudah dimiliki. Selanjutnya, silakan teman-teman membuka terlebih dahulu aplikasi Articulate Storyline yang sudah diinstal. Dan untuk menambahkan bahan ajar PowerPoint yang sudah kita miliki tadi, silakan teman-teman memilih menu Import, kemudian silakan pilih Import PowerPoint. Selanjutnya, silakan teman-teman memilih file media pembelajaran PowerPoint. Misalnya, saya akan memilih file PowerPoint VLAN ID yang ini. Selanjutnya, silakan pilih Open. Silakan teman-teman tunggu sebentar. Nah, selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog Insert Slide seperti ini. Pada kotak dialog ini, nanti akan ditampilkan daftar slide yang ada pada media pembelajaran PowerPoint yang akan kita tambahkan pada Articulate Storyline seperti ini. Selanjutnya, pada bagian kolom Insert into Scene, silakan teman-teman memilih New Scene seperti ini. Kemudian pada kolom Scene, di sini akan tertulis judul dari scene yang akan ditambahkan. Selanjutnya, silakan teman-teman memilih tombol Import. Dan silakan teman-teman tunggu sebentar. Ini adalah proses impor media pembelajaran dari PowerPoint ke dalam Articulate Storyline. Nah, setelah proses importing selesai, maka akan ditampilkan sebuah scene baru dengan nama VLAN ID seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat bahwa scene yang baru ini berisi semua slide yang ada pada media pembelajaran PowerPoint dan saat ini sudah berhasil diimpor pada Articulate Storyline. Selanjutnya, teman-teman bisa mengcustom media pembelajaran ini menjadi media pembelajaran yang lebih interaktif dengan menggunakan Articulate Storyline. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan kustomisasi pada media pembelajaran yang sudah kita impor dari PowerPoint ini, mari kita atur dulu ukuran dari media pembelajaran yang akan kita buat. Silakan teman-teman memilih menu Design, kemudian Story Size. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog Change Story Size. Pada kotak dialog ini, mari kita rubah ukuran dari media pembelajaran ini. Silakan teman-teman memilih Custom pada bagian Story Size. Kemudian pada bagian Width, silakan teman-teman menentukan lebar. Dan pada bagian Height, silakan teman-teman menentukan tinggi dari media pembelajaran yang akan dibuat. Misalnya, saya akan menentukan di sini lebarnya misalnya. Nah, seperti ini teman-teman bisa memilih saja tombol tab untuk menuju ke kolom height dan akan ditampilkan ukuran dari tinggi media yang akan kita buat secara otomatis seperti ini. Kemudian pada bagian di bawahnya silakan pilih scale to fit dan tombol OK. Baik teman-teman, sekarang mari kita mulai untuk melakukan kustomisasi dari scene ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Articulate Storyline, sebaiknya teman-teman menyiapkan 4 buah scene, yang mana 4 buah scene ini terdiri atas scene pembuka, kemudian scene materi, kemudian scene ketiga adalah scene untuk kuis atau evaluasi, dan scene keempat nanti akan kita gunakan untuk scene penutup. Nah, sekarang mari kita tambahkan terlebih dahulu 3 scene lagi. Di sini silakan teman-teman klik kanan dan pilih New Scene. Kemudian silakan diganti nama scene-nya. Misalnya saya akan ganti dengan nama pembuka untuk scene pembuka. Kemudian saya akan tambahkan lagi scene baru dengan kuis. Dan saya akan tambahkan lagi scene terakhir dengan penutup. Selanjutnya, untuk scene VLAN ID, ini nanti akan kita ganti namanya dengan materi. Nah, sekarang kita sudah memiliki 4 scene.
Selanjutnya, kita akan mengcustom masing-masing scene ini sesuai dengan fungsinya. Namun sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu preview dari media pembelajaran ini. Silakan teman-teman memilih preview, kemudian silakan memilih entire project. Dengan memilih pilihan entire project, nanti Articulate Storyline akan mempreview atau menampilkan semua scene yang kita miliki. Nah, ini adalah tampilan media pembelajaran yang kita impor dari PowerPoint ke dalam Articulate Storyline. Baik teman-teman, sekarang kita akan kembali lagi pada mode edit. Kemudian kita akan menghilangkan tab menu yang ada di sebelah kiri ini. Silakan teman-teman memilih Close Preview. Untuk menghilangkan tab menu yang ada di sebelah kiri tadi, silakan teman-teman memilih Home, kemudian Players. Maka akan ditampilkan kotak dialog Player Properties seperti ini. Nah, pada bagian kiri silakan teman-teman menghilangkan tanda centang pada bagian sidebar menu seperti ini. Kemudian kita juga akan menghilangkan menu Resources. Silakan teman-teman menghilangkan tanda centangnya. Nah, teman-teman bisa melihat preview dari media pembelajaran di sebelah kanan seperti ini. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mengganti judul dari media dengan menambahkan di bagian title. Silakan teman-teman mengetikkan. Misalnya saya akan menambahkan dengan pijar. Nah, maka judulnya akan ditampilkan pada bagian kiri dari media. Teman-teman juga bisa mengubah posisinya dengan memilih pada bagian sidebar, misalnya seperti ini. Bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Oke. Selanjutnya, apabila teman-teman tidak ingin melakukan pengaturan lagi, silakan pilih OK. Mari kita lihat kembali previewnya. Silakan pilih preview, kemudian entire project. Nah, seperti yang teman-teman lihat, tab menu pada bagian kiri sudah hilang, kemudian menu resources juga hilang, dan akan ditampilkan judul dari media pembelajaran, yaitu Pijar atau Pintar Jaringan Virtual LAN. Selanjutnya, teman-teman juga bisa melihat di sini bahwa pergantian antar slide seperti ini, dia akan berjalan secara otomatis. Selanjutnya nanti kita akan mengcustom agar media ini hanya bisa dijalankan oleh user dengan cara mengeklik tombol navigasi yang sudah ditentukan. Baik teman-teman, sekarang mari kita lakukan pengaturan pada scene pembuka. Scene pembuka ini nanti akan kita gunakan untuk menampilkan judul dari media pembelajaran ini. Teman-teman bisa menggunakan judul yang sudah ada ini dengan menyalinnya, kemudian membawanya ke scene pembuka. Silakan teman-teman mengeklik kanan, kemudian pilih copy, dan silakan di paste di scene pembuka. Nah, seperti ini. Selanjutnya, teman-teman bisa menghapus slide yang tidak diperlukan. Silakan klik kanan, kemudian pilih delete, dan yes. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah memiliki judul dari media pembelajaran ini. Selanjutnya, mari kita beri judul pada slide ini. Teman-teman bisa mengeklik saja di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya mari kita ubah juga nama slide dari materi ini. Misalnya saya ganti dengan materi seperti ini. Selanjutnya mari kita lakukan sedikit perubahan pada judul dari materi ini. Silakan teman-teman mendouble klik saja untuk membuka slide-nya. Nah, seperti ini. Mari kita sedikit lakukan perubahan supaya ada perbedaan dengan judul dari media yang sudah kita copy tadi. Mari kita kembali lagi ke story view dan mari kita lihat previewnya. Silakan pilih preview, kemudian entire project. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa ketika media dijalankan, maka yang akan tampil pertama kali adalah scene materi. Maka kita harus melakukan pengaturan kembali agar ketika media dijalankan pertama kali, maka yang akan ditampilkan adalah scene pembuka.
Mari kita kembali lagi pada mode edit, silakan pilih close preview. Kemudian pada scene pembuka, silakan teman-teman mengeklik kanan pada scene-nya. Kemudian silakan pilih starting scene. Nah, pilihan starting scene tadi kita gunakan untuk menentukan scene mana yang akan kita tampilkan ketika media pertama kali dijalankan. Nah, sekarang mari kita lihat lagi previewnya. Silakan pilih preview dan entire project. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa setelah kita menentukan scene mana yang akan menjadi pembuka dari media pembelajaran ini, maka sekarang yang akan ditampilkan adalah scene yang sudah kita tentukan dengan memilih pilihan starting scene tadi. Nah, seperti ini. Yang ditampilkan adalah scene pembuka. Mari kita kembali lagi pada mode edit. Nah, sekarang mari kita lakukan kustomisasi pada scene pembuka ini dengan menambahkan beberapa menu. Silakan teman-teman mendouble klik saja slide-nya. Maka akan ditampilkan slide dari judul media pembelajaran ini. Nah, pada slide ini nanti teman-teman bisa menambahkan layer baru yang akan kita gunakan untuk menampilkan kotak dialog login. Mari kita tambahkan layer baru. Silakan teman-teman pilih new layer pada bagian bawah kiri. Selanjutnya mari kita ganti dulu nama layernya. Silakan di double klik pada bagian untitled layer 1 dan mari kita ubah judulnya menjadi login. Nah, layer login ini nanti akan menampilkan kotak dialog login. Mari kita buat kotak dialognya. Silakan pilih insert, kemudian shape. Selanjutnya, mari kita tambahkan text box di sini. Pada text box ini, nanti user bisa mengetikkan namanya. Silakan teman-teman memilih insert, kemudian input, dan text entry field. Selanjutnya, silakan digambar di sini. Selanjutnya, mari kita tambahkan tombol di bawah text box ini. Silakan pilih insert, kemudian button, dan silakan dipilih jenis buttonnya. Selanjutnya, mari kita tambahkan teks pada button ini. Silakan teman-teman klik kanan pada buttonnya, kemudian silakan pilih edit text. Selanjutnya mari kita tambahkan animasi pada kotak hitam ini. Silakan teman-teman pilih kotaknya, kemudian silakan pilih animation, kemudian entrance dan fade. Selanjutnya kita juga akan menambahkan animasi pada kotak login ini dan avatarnya. Mari kita grupkan dulu. Selanjutnya mari kita tambahkan animasi fade. Dan tombol ayo belajar kita tambahkan juga animasinya, fade juga seperti ini. Nah, sekarang kita sudah berhasil menambahkan layer baru yang kita isi dengan halaman untuk login user seperti ini. Selanjutnya, mari kita kembali pada base layer judul. Selanjutnya, kita akan tambahkan trigger baru di sini agar supaya ketika media dijalankan, maka media akan menampilkan layer login. Untuk menambahkan trigger baru, silakan teman-teman menuju ke panel triggers dan pilih create new trigger. Seperti ini. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog trigger wizard. Pada kotak dialog ini, silakan teman-teman memilih show layer pada bagian action. Kemudian pada kolom layer, silakan teman-teman memilih layer login, layer yang akan ditampilkan. Kemudian pada kolom when kita akan pilih timeline reach. Pilihan ini akan kita gunakan apabila kita ingin menampilkan layer login ini
ketika timeline sudah mencapai pada waktu yang akan kita tentukan di sini. Misalnya di sini saya akan menentukan layer login akan ditampilkan ketika timeline sudah mencapai 1 detik. Misalnya seperti ini. Selanjutnya silakan pilih tombol OK. Kita kembali ke layer login. Kemudian kita akan tambahkan trigger baru untuk button Ayo Belajar. Silakan teman-teman pilih create new trigger lagi. Kemudian actionnya adalah hide layer. Jadi ketika user mengeklik tombol Ayo Belajar, maka layer login ini akan ditutup dan user bisa kembali lagi pada halaman media pembelajaran. Kemudian pada bagian when silakan pilih user klik, dan pada objek silakan pilih button 1 dan silakan pilih tombol OK. Seperti ini. Mari kita lihat lagi previewnya. Silakan pilih preview this slide. Nah, seperti ini. Mari kita ketikkan namanya. Kemudian silakan pilih tombol Ayo Belajar. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan agar nama yang sudah diketik oleh user tadi akan ditampilkan di sebelah kanan atas dari media pembelajaran ini. Mari kita kembali lagi pada mode edit. Kita akan tambahkan layer baru. Nah, pada layer ini nanti akan kita gunakan untuk menampilkan, saya beri nama tampil nama misalnya. Kemudian untuk menampilkan nama, silakan pilih insert, kemudian text box, dan silakan teman-teman ketikkan di sini misalnya selamat. Dan untuk menampilkan nama yang sudah diketikkan oleh user tadi, teman-teman silakan pilih insert. Nah, ini teman-teman bisa membiarkan kursornya di sini, kemudian silakan pilih insert, kemudian reference. Nah, teman-teman bisa memilih text entry. Text entry ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan data nama yang sudah dimasukkan oleh user tadi. Selanjutnya, silahkan pilih OK. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa melakukan pengaturan pada tampilan namanya, misalnya dengan memberi warna biru, misalnya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa layer ini nanti hanya akan ditampilkan ketika kita memanggilnya melalui trigger yang akan kita tambahkan pada base layer judul. Jadi sekarang kita tambahkan lagi trigger baru, kemudian triggernya adalah show layer. Layernya yang akan ditampilkan adalah tampil nama. Layer tampil nama ini nanti akan ditampilkan ketika user mengisikan nama pada text box tadi, maka kita pilih when dengan variable changes. Nah, dengan memilih variable change, ini nanti ketika user telah mengisi variable text entry dengan nama user, maka itu dianggap bahwa variabel sudah ada isinya. Yang tadinya kosong sudah ada isinya. Jadi isi variabelnya sudah berubah. When variable change, kemudian variabelnya apa? Variabelnya bisa kita pilih dengan text entry tadi. Selanjutnya silakan pilih OK. Nah, sekarang mari kita preview. Kita ketikkan nama usernya, kemudian kita klik button Ayo Belajar. Nah, seperti ini sudah tampil. Nah, mari kita beri sedikit animasi untuk ucapan selamat belajar ini. Silakan tutup dulu previewnya. Kemudian kita ke layer tampil nama, dan mari kita sedikit lakukan pengaturan. Seperti ini. Mari kita lihat lagi previewnya. Nah, misalnya, nah seperti ini. Baik teman-teman, sekarang teman-teman sudah berhasil membuat
slide pembuka yang berupa judul dari media pembelajaran ini. Sekarang kita kembali lagi ke mode edit. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi slide di sini yang berisi standar kompetensi dan indikator pencapaian. Nah, untuk mengisikan slide ini, teman-teman bisa mengcopy lagi dari scene materi yang sudah ada. Silakan teman-teman memilih story view. Nah, pada scene materi ini sudah terdapat slide yang berisi standar kompetensi dan indikator pencapaian. Teman-teman bisa memindahkan saja slide ini menuju slide pembuka seperti ini. Nah, seperti ini. Sekarang mari kita buka kembali scene pembuka. Silakan di double klik. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa slide kompetensi dasar sudah dipindahkan ke scene pembuka. Seperti ini. Sekarang mari kita lakukan pengaturan pada scene yang lain. Silakan kembali lagi ke story view. Kemudian sekarang kita akan bekerja pada scene quiz. Pada scene quiz ini nanti kita akan menambahkan quiz interaktif. Selanjutnya kita akan tambahkan slide judul dari kuis interaktif ini. Kita akan copy saja dari slide yang sudah ada. Saya akan copy dari judul slide ini. Silakan teman-teman klik kanan di slide yang akan di-copy, kemudian pilih copy dan paste di scene quiz. Selanjutnya scene yang kita tidak perlukan silakan di-delete. Selanjutnya, mari kita ubah nama slide ini dengan judul yang sesuai. Misalnya, saya akan ganti dengan kuis seperti ini. Sekarang mari kita lakukan kustomisasi pada scene quiz ini. Silakan teman-teman double klik pada scene ini. Dan mari kita ganti judulnya. Silakan dihapus. Nah, teman-teman bisa menambahkan dengan judul yang sesuai. Misalnya saya akan menambahkan dengan gambar ini. Nah, sekarang mari kita tambahkan beberapa soal pada scene ini. Pada video kali ini, saya akan menambahkan soal yang saya ambil dari template yang sudah disediakan oleh Articulate Storyline. Silakan teman-teman mengeklik kanan pada bagian yang kosong di sini. Kemudian silakan pilih New Slide dan My Templates. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog Insert Slide seperti ini. Pada kolom Templates, teman-teman bisa memilih template yang diinginkan. Misalnya saya akan memilih template Velocity seperti ini. Template Velocity ini adalah template bawaan dari Articulate Storyline. Pada template Velocity ini, teman-teman bisa memilih slide yang diinginkan. Misalnya saya akan memilih slide quiz. Nah, ini. Nah, di sini ada dua pilihan. Untuk quiz pilihan ganda, teman-teman bisa memilih salah satu dari dua pilihan ini. Misalnya saya akan memilih pilihan yang ini. Selanjutnya silakan pilih tombol import. Nah, maka akan ditampilkan slide yang berisi soal. Pada slide ini, teman-teman bisa langsung mengedit dengan soal yang diinginkan. Nah, seperti ini teman-teman bisa menentukan kunci jawaban dari soal ini dengan mengeklik salah satu dari pilihan jawaban ini. Selanjutnya saya akan menambahkan satu soal lagi. Silakan teman-teman mengeklik kanan pada bagian yang kosong. Kemudian silakan pilih New Slide dan My Templates. Selanjutnya teman-teman bisa memilih kembali jenis soal yang sama. Misalnya dan silakan teman-teman menentukan jawaban yang benar dari soal ini, misalnya seperti ini. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan lagi soal yang lain, teman-teman bisa melakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya, apabila teman-teman sudah selesai menambahkan soal di sini,
Teman-teman bisa menambahkan satu slide lagi, yaitu slide result. Silakan teman-teman klik kanan di tempat yang kosong, kemudian pilih new slide dan result. Selanjutnya, pada kotak dialog insert slide, silakan pilih graded result slide, kemudian silakan pilih tombol insert slide. Maka akan ditampilkan kotak dialog result slide properties seperti ini. Pada kotak dialog ini, teman-teman diminta untuk memilih soal atau pertanyaan yang akan ditampilkan pada kuis ini. Misalnya di sini saya memiliki 2 soal, maka saya beri tanda centang pada 2 soal ini. Selanjutnya pada kolom passing score, teman-teman bisa menentukan batas nilai yang diperlukan oleh siswa supaya siswa lulus dalam mengerjakan kuis ini. Misalnya saya akan mengetikkan dengan 75%. Kemudian pada bagian end quiz after, teman-teman bisa menentukan berapa menit kuis ini bisa dikerjakan oleh siswa. Misalnya kita bisa tentukan 60 menit, maka silakan teman-teman memberi tanda centang pada bagian end quiz after. Misalnya pada kuis ini saya tidak akan membatasi siswa dalam mengerjakan kuis, maka saya biarkan saja kotak ini kosong, kemudian silakan pilih OK. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita membuat kuis pada Articulate Storyline, maka pada bagian akhir dari kuis wajib disertakan satu buah slide yang bernama slide result. Slide ini nanti akan digunakan untuk menampilkan hasil skor siswa dalam mengerjakan kuis ini. Teman-teman juga bisa melakukan kustomisasi pada slide ini. Misalnya teman-teman bisa mengubah jenis hurufnya. Sekarang mari kita lihat previewnya. Silakan teman-teman pilih preview, kemudian di scene. Nah, ini adalah tampilan hasil dari kuis yang sudah dikerjakan oleh siswa. Mari kita kembali lagi pada mode edit. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berhasil mengkustomisasi scene kuis. Sekarang kita kembali lagi pada story view dan kita akan melakukan kustomisasi pada scene terakhir, yaitu scene penutup. Pada scene ini nanti akan kita isi dengan profil pengembang, referensi, dan petunjuk penggunaan media. Untuk profil pengembang, teman-teman bisa mengambil dari scene materi. Di sini sudah ada profil pengembangnya seperti ini. Saya akan drag saja pada scene penutup seperti ini. Kemudian untuk referensi juga akan saya ambilkan dari scene materi di ini. Kemudian untuk slide petunjuk penggunaan media, kita bisa tambahkan menggunakan template yang sudah tersedia di Articulate Storyline. Untuk scene yang sudah tidak diperlukan, mari kita delete. Dan mari kita buka scene penutup. Selanjutnya kita akan tambahkan satu slide lagi yang akan kita isi dengan petunjuk penggunaan media dan tentang media. Kita bisa pilih My Templates. Kemudian saya akan memilih layout yang ini. Kemudian silakan pilih Import. Nah, pada slide ini nanti akan kita isi dengan petunjuk penggunaan media dan tentang media. Sini saya akan ganti. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berhasil mengkustomisasi scene penutup. Selanjutnya kita akan kembali lagi pada story view. Dan langkah terakhir kita akan menambahkan menu pilihan yang akan kita gunakan
untuk menghubungkan masing-masing dari scene yang ada ini. Untuk menambahkan menu pilihan, silakan teman-teman memilih player. Kemudian pada bagian player tabs, silakan teman-teman memilih icon add, maka akan ditampilkan kotak dialog trigger wizard. Pada kotak dialog ini kita bisa menambahkan daftar menu pilihan. Misalnya saya akan menambahkan menu pilihan dengan nama home. Kemudian pada bagian align, teman-teman bisa menentukan posisi di mana menu ini nanti akan ditampilkan. Misalnya akan saya tampilkan pada bagian kanan di sini. Selanjutnya pada kolom action, silakan teman-teman pilih jump to slide. Selanjutnya pada kolom slide, silakan teman-teman menentukan slide yang akan ditampilkan ketika user mengeklik menu home. Misalnya saya akan menampilkan slide materi. Kemudian pada kolom when, silakan pilih user klik dan OK. Nah, di sini teman-teman bisa melihat menu home yang sudah kita tambahkan tadi. Sekarang kita akan menambahkan lagi dengan menu yang lain. Misalnya saya akan menambahkan standar kompetensi dan indikator. Kemudian pada bagian action, saya pilih jump to slide. Dan pada bagian slide, mari kita tentukan ketika user mengeklik menu SK dan indikator, maka yang akan tampil adalah slide kompetensi dasar. Selanjutnya silakan pilih OK. Nah, seperti ini sudah ditambahkan. Mari kita tambahkan lagi menu yang lain. Misalnya saya tambahkan menu materi. Kemudian mari kita tambahkan lagi dengan menu quiz. Selanjutnya silakan teman-teman pilih OK. Baik teman-teman, sebelum kita mempreview media ini, mari kita lakukan pengaturan terlebih dahulu pada navigasi pada masing-masing slide ini. Seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya, bahwa ketika media ini dijalankan, maka media akan berjalan secara otomatis. Nah, agar supaya media hanya bisa berjalan sesuai dengan kontrol dari user, maka teman-teman harus menghilangkan trigger bawaan yang ditambahkan ketika kita mengimpor media dari PowerPoint tadi. Nah, silakan teman-teman mengeklik masing-masing slide-nya. Teman-teman bisa melihat trigger bawaannya adalah jump to next slide when the timeline ends. Nah, trigger yang ini teman-teman bisa menghilangkan secara manual dengan menghapusnya, atau teman-teman bisa memilih pada masing-masing slide seperti ini. Teman-teman bisa menuju ke slide properties. Kemudian pada kolom slide advances, teman-teman bisa memilih by user. Nah, seperti ini. Dengan memilih pilihan ini, maka slide pada media ini hanya akan dijalankan melalui kontrol dari user. Selanjutnya mari kita lakukan pengaturan pada slide yang lain. Nah, ini teman-teman bisa melihat trigger jump to next slide when the timeline ends seperti ini. Nah, hampir semua ada. Nah, sekarang mari kita select all. Kemudian pada bagian slide properties, silakan teman-teman memilih by user. Nah, sudah hilang semua. Dan sekarang mari kita lihat previewnya. Silakan pilih preview, kemudian entire project. Nah, kita masukkan nama kita, kemudian nah, seperti ini. Selanjutnya mari kita pilih, nah, seperti ini. Kemudian kita pilih materi. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih quiz. Nah, seperti ini.
Kemudian kita cek profil pengembang, sudah oke. Kemudian referensi, kemudian feature. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, pada masing-masing slide terdapat tombol navigasi previous dan next. Teman-teman bisa menghilangkan dua tombol ini apabila diperlukan dan hanya menampilkan tombol ini pada slide-slide yang diinginkan. Mari kita kembali lagi ke mode edit dan kita akan hilangkan tombol next dan previous. Misalnya pada bagian ini. Nah, teman-teman bisa melihat pada bagian slide properties, teman-teman bisa menghilangkan tanda centang pada buttons previous dan next. Kemudian swipe previous dan next. Nah, seperti ini. Nah, kita akan menuju ke slide materi, kemudian kita hilangkan tombol previous agar user tidak bisa mengeklik untuk menuju ke slide sebelumnya. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Mari kita menuju ke slide materi. Nah, seperti ini. User hanya bisa mengeklik tombol next untuk menuju ke slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Sudah selesai semuanya. Baik teman-teman, langkah terakhir mari kita publish media ini. Karena sudah selesai semua, silakan pilih close preview, kemudian pilih publish. Kita akan publish media ini menjadi web HTML5. Seperti ini. Selanjutnya silakan pilih tombol publish dan tunggu sebentar. Nah, apabila proses publish berhasil, maka akan ditampilkan kotak dialog publish successful seperti ini. Teman-teman bisa melihat hasilnya, silakan pilih view project. Nah, seperti ini sudah berhasil. Mari kita masukkan namanya. Nah, sudah selesai. Baik teman-teman, demikian video tutorial kali ini. Melalui video tutorial ini, teman-teman sudah bisa membuat media pembelajaran interaktif yang kita impor dari media pembelajaran PowerPoint dan menambahkan beberapa menu pilihan. So, stay tune di channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih.